Baik, sebelumnya saya mau tanya apakah ada yang sudah pernah melakukan atau mengisi asesmen terkait minat dan bakat ya? Ada yang kira-kira ada yang udah pernah belum di sini? Kalau di luar kan ada banyak sekali ya asesmen-asesmen yang terkait minat dan bakat ini ya kalau saya lihat. Dan memang varian ya hasilnya, varian sekali. Namun setelah itu mau bagaimana dan harus apanya kan kita belum tahu harus apa lagi yang harus dilakukan kan. Nah, insya Allah di sini nanti ini kan kelas perdana ini nanti akan lebih cenderung ke arah diri sendiri dulu ya, dari pengenalan terhadap dirinya, ya mengenali potensi kekuatannya itu apa sih, ya kan, dan kelemahannya apa, ya kan, dan sebenarnya aspeknya bagaimana apa saja yang harus dilakukan, ya kan, dan itu nanti satu persatu insya Allah akan kita kupas, cuman tidak di waktu yang bersamaan, insya Allah nanti akan berkelanjutan. Baik, udah jam 16 lewat 7 menit ya. Kita mulai dulu aja. Jadi nanti semisal ada yang masuk, nanti bisa di-approve. Baik, kita mulai acaranya. Mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara sore kali ini fokusnya ada satu ya, jadi mengenali potensi diri ya, yaitu kekuatannya. Gitu. Nah, kenapa sih? Gitu, kenapa kok acara ini dibuat? Yang pertama, memang berawal dari realita yang dari semenjak tahun 2014 itu sudah banyak meneliti bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan, gitu kan. Dan ini berkelanjutan sampai dengan sekarang, terutama bagi para PNS ya, terutama guru. Nah, di sini sendiri Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem itu menyatakan bahwa 20% lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai dengan program studinya. Gitu. Jadi hanya 20% yang selaras. Itu kenapa kalau di PNS guru sangat susah ya menemukan keselarasan antara mata pelajaran yang diajarkan dengan sertifikatnya, dengan dia lulusan apanya. Dan nah, di sini akibatnya ya, akibat dari salah jurusan itu yang pertama ketika pas kuliah secara otomatis agak merasa kesusahan, lalu merasa tertekan, merasa berat, gitu kan, malas-malesan pada akhirnya lelah, rasain lelah baik fisiknya maupun mentalnya, mau berangkat aja males gitu kan. Yang keempat, prestasinya secara akademis secara otomatis umumnya rendah. Ketika dia menjalani masa kuliahnya ya dia istilahnya dijalanin tapi nggak ngerasa hasilnya apa sih gitu. Dia bingung ketika tanyain hasil kamu kuliah apa gitu. Dia akan bingung agak lama menjawabnya kan. Nah, resiko yang terbesarnya adalah drop out. Nah, setelah lulus, alhamdulillah bisa lulus, maka sering kali ini saya temuin di lapangan mau kerjanya bingung. Jadi ketika mau cari kerjaan ya dia tanyain kamu pengen kerja apa? Ya adanya apa? Nah ini hati-hati kan di poin terakhir ini karena dapat terjebak di karir yang salah. Kenapa dapat terjebak di karir salah ini sangat berbahaya karena efeknya kan jadi efek berantai ya. Jadi dari salah pekerjaan itu bisa mengakibatkan dari menjalankannya juga nggak nyaman, secara pengerjaan stres juga, capek juga, semangat kerjanya hanya tergantung imbalan, jadi yang dinilai hanya value saja, gajinya berapa sih? Nah, belum apa-apa udah tanya gaji. Yang kelima, mulai nanti ada konflik biasanya, mulai ada konflik dengan atasan. Lalu setelah ada konflik dengan atasan, masalahnya dibawa pulang ke rumah. Nah, ketika masalah dibawa ke rumah, secara otomatis kebahagiaan keluarga menjadi terganggu ya. Nah, secara global, kalau dia masih bertahan di posisi itu, maka jenjang karirnya biasanya lambat, bahkan nggak jelas. Jadi ya itu aja terus kan ya. Nah, lalu sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka ya yang baru-baru ini diresmikan oleh
Mas Nadim, di sini memang terjadi perubahan ya dari abad ke-20 sama abad ke-21 itu secara tuntutannya dari kompetitif ke kolaboratif, dari IPA sentris ke keunikan minat bakat siswa, dari individualistik ke komunitas, lalu sistem yang lainnya juga secara otomatis berubah gitu kan. Dan di sini membicarakan keunikan minat dan bakat siswa kan. Tapi pengalaman saya melihat penerapan bakat terhadap metode pembelajaran atau jenis pembelajarannya ini pun yang masih menjadi sebuah fenomena yang unik ya. Jadi kenapa unik? Karena tuntutannya itu hanya bisa saya sebut ke arah karakter moral gitu. Jadi bukan sedangkan kalau kita berbicara karakter kan ada dua ya. Yang pertama karakter moral, ya kan, yang kedua adalah karakter kinerja. Nah, ini nanti satu persatu akan kita kupas ini. Nah, ini di profil pelajarnya. Profil pelajarnya kan kalau di sini diharapkan di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Dan di sini aspeknya memang kalau kita lihat cukup banyak ya, dari profil budaya yang tidak berdasarkan jenjang, lalu ada aktivitasnya, lalu budaya sekolah. Nah, sedangkan kalau secara konsep secara pengembangan diri sebenarnya arahnya gimana sih? Yang dimaksud itu adalah kalau kita lihat ini adalah area yang harusnya inside out. Jadi dari motivasinya dari dalam diri sendiri lalu keluar. Nah, dalam sistem pembelajaran yang dilakukan adalah sistem project based learning itu yang paling banyak, yang paling cepat berperan gitu kan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa dia akan mengalami adaptasi pembelajaran terhadap aware-nya dia. Jadi terhadap strength-nya dia di mana sama weakness-nya dia di mana, ini itu yang dia akan aware, dia akan ngerasa banget pada akhirnya. Lalu bagaimana memanage-nya gitu. Nah, ini kita lihat lagi sebenarnya di dunia pendidikan ya, rata-rata yang diajarkan itu hanya ada ASK. Jadi ada attitude, skill, sama knowledge. Talentnya sangat sedikit ya. Nah, saya akan sedikit mengupas tentang talent di sini. Nah, talent di sini adalah pola pikir, perasaan, atau perilaku yang terbentuk alami. Ya, udah alami berarti fitrah ya. Lalu konsisten ada terus. Dan dapat digunakan untuk produktivitas. Nah, di beberapa cabang ilmu yang lain itu ada cukup banyak ya, seperti ada yang disebut dengan namanya grit. Jadi bekerja bagus tapi tanpa adanya peran bakat. Nah, di sini akan membedakan orang yang bekerja dengan bakatnya atau belajar dengan bakatnya atau aktivitas apapun tapi ada bakat kuat di dalamnya, itu hasilnya akan berbeda. Ya, tingkat kepuasannya berbeda, pembelajarannya akan berbeda, dia akan berkembangnya pun akan jauh lebih besar kalau dengan menggunakan bakatnya. Nah, jadi ada task ya, ada talents, ada attitude, ada skill, sama knowledge. Ya kan? Kalau skill secara otomatis dengan rangkaian dilatih, knowledge pengetahuan bisa mencari sendiri, bisa diajarin, gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi ke kurikulum Merdeka, ya disinilah sebenarnya areanya KSA ya. Ada knowledge, ada skill, ada activity, semuanya di situ ada. Melainkan di scope seperti literasi, numerasi, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada tombol T ini, ada simbol T di sini artinya apa? Ada bakat yang berperan di dalamnya. Ada bakat yang kuat berperan di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa melakukan stimulus yang tepat terhadap bakat kuatnya ini, maka secara otomatis perkembangannya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang bakatnya lemah. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi lainnya ya, bagaimana cara menstimulus bakatnya. Nah, dengan kita kenalan dulu dengan bakat. Sebenarnya secara bakat ya, bakat atau bisa dibilang
banyak orang menyebutnya sebagai personality, itu ada 34 ya, di mana itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, yang kelompok pertama adalah kelompok eksekusi, yang kedua adalah influencing, mempengaruhi orang, relationship atau sering kita sebagai menyebutnya kumpulan bakat-bakat relator, gitu kan. Lalu bakat berpikir atau strategic thinking ya. Nah, jadi executing ini kalau kita terjemahkan itu artinya lebih cenderung ke arah motivasi diri, bakat-bakat yang berhubungan dengan motivasi dirinya. Influencing mempengaruhi orang lain ya, ini biasa digunakan untuk bakat-bakat leadership, kepemimpinan. Nah, relationship berhubungan dengan bakat sosial, ketemu dengan orang, gitu kan. Nah, strategic thinking di sini atau bakat kelompok bakat pemikir seperti namanya di sini adalah kemampuan untuk berpikir. Nah, sebagai salah satu contoh ya, bukan berarti kalau orang tidak ada bakat analisa atau bakat analisanya lemah, dia tidak bisa menganalisa. Nah, ini yang harus dipahami. Karena saya sering sekali menemukan kesalahan. Arti dari bakat lemah itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bakat tersebut. Sebagai salah satu contoh, yang pertama misalkan bakat analitisnya lemah. Bakat analitisnya lemah bukan berarti dia tidak mau atau tidak bisa menganalisa gitu. Melainkan daya tahannya ketika berpikir yang analitis itu daya tahannya rendah. Ya, semisalkan standarnya orang itu dia 15 menit misalkan ya. Ini dia 5 menit aja udah nyerah. Nah, di sini nyerahnya ini karena apa? Nanti kalau diobservasi memang ada banyak sekali ya faktornya. Yang kedua, contoh kedua, bakat responsibility atau kita sebutkan sebagai tanggung jawab. Bakat responsibility rendah bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, melainkan munculnya aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawab itu akan dimunculkan oleh bakat kuat yang lain. Nah, inilah yang sering disebut sebagai dinamika bakat. Nah, di kumpulan aktivitas itu kalau kita screening ya, itu ada 30 secara garis besar, ada 30 peran aktivitas yang nanti akan sering kita ketemu dengan bahasanya strength cluster. Nah, ada 30 peran yang kelompok peran ya. Dan di 30 itu apabila kita detailkan, itu nanti akan ada 114 aktivitas. Nah, bisa kita bayangkan dari 34 bakat, ya, dari 34 bakat nanti akan melihat bagaimana di 114 aktivitasnya. Nah, ini sekilas tentang bakat. Ya. Jadi, bakat lemah bukan berarti dia tidak bisa, melainkan yang pertama adalah daya tahannya, yang kedua stimulusnya menggunakan bakat kuatnya. Nah, di sini kalau kita lihat nih, ada nurture, ada nature. Artinya apa sih, gitu kan? Jadi kalau dari sisi kubu bakat ya, bakat itu kan ada yang dibentuk, ada yang dilatih, ada yang alami, ada yang bentukan. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah bakat orang itu bisa berubah? Nah, di sini perlu nih evaluasi. Sebenarnya yang berubah apanya? Dan bakatnya apakah berubah? Apakah ketika dia dulu kecilnya begini, lalu gedenya kok begitu, dan sebenarnya apakah bakatnya berubah? Ya, nah di sini bakat itu cenderung tidak berubah. Ya. Bakat kuat terutama, bakat kuat itu cenderung tidak berubah. Tapi kalau bakat lemah, iya, dia tetap, tapi bisa diatasi ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Dan atau bakat kan lekat ya, hubungannya dengan karakter. Di sini kita lihat. Ada karakter moral, ada karakter performance atau karakter kinerja. Nah, yang di bawah ini, di bagian bawah di sini adalah karakter moral. Di bagian atas, ini karakter performance. Cara membentuknya gimana? Nah, ini harus paham dulu kubunya, mana nurture sama nature. Ya, mana yang bisa dibentuk, mana yang alami.
ya kan. Nah, karakter performance, ya kan, karakter kinerja itu hubungannya terkait dengan fitrah bakat memang umumnya. Hanya memerlukan penguatan. Jadi dia sudah ada bakatnya, tapi perlu penguatan, perlu diaktualisasikan, ya, perlu dilatih. Ya kan. Nah, sedangkan di sisi nurture atau yang bentukan, nah di sini hubungannya adalah karakter moral. Nah, di sini karakter moral ini memang terkait dengan sistem pemahaman tentang sistem hidupnya, yaitu kitabnya. Ya. Nah, kita sebagai orang Muslim ya, pemahaman terhadap Quran itu seperti sendiri, Quran dan Sunnah itu seperti apa. Ya. Lalu aktualisasinya, nah ini berhubungan dengan fitrah bakat. Nah, apabila keduanya ini ada keterkaitan antara karakter moral dengan karakter kinerja, di sini kuncinya di sini ya, karakter moral tidak terkait dengan fitrah bakat, maka memerlukan pengembelengan atau kerjasama agar menjadi akhlak. Nah, buahnya adalah di sini akhlak ya, ketika digabungkan antara karakter moral dengan karakter kinerja. Nah, di sini kita akan kupas juga sebenarnya apa sih yang bisa berubah, apa yang tidak bisa ya dari manusia. Di sini dilakukan oleh penelitian oleh Martin Seligman dari luar negeri ya. Jadi yang bisa berubah itu apa sih? Nah, di sini kita lihat. Yang tidak bisa berubah itu adalah DNA-nya, ya kan? Fungsi biologisnya. Jadi sama hukum-hukum ketentuan Allah. Nah, dia tidak bisa berubah. Tapi yang bisa berubah apa saja? Banyak sekali, ya kan? Baik dari perilaku bisa berubah, kemampuan bisa berubah. Nah, di sini kali ini kita akan coba ya, saya akan coba lakukan untuk lakukan workshop. Bisa dilakukan dengan membuka browser, ya, bisa melakukan browser atau kalau mau via chat di kolom chat silahkan, gitu kan. Lebih nyaman mana nanti monggo silahkan. Apabila merasa nyaman melakukan chat, silahkan ditulis di chat. Apabila lebih cenderung mau menggunakan browser, ya silahkan di sini buka browsernya, lalu ketikkan classpoint.app, lalu dimasukkan kode kelas 68372. Nah, di sini kalau di workshopnya nanti saya lihat sudah ada satu orang yang bergabung. Sudah ada Mas Daniel di Classpoint ya. Baik, untuk workshopnya, ini sebenarnya workshopnya tentang ini, dua ini. Saya mau nanya, sebenarnya apa kekuatan dan kelemahan Anda? Ya. Nah, ini bisa diketikkan di kolom chat atau melalui aplikasi Classpoint ya. Nah, di sini saya mau nanya, apa sih kekuatan Anda itu apa sih? Kekuatan yang dirasa dimiliki itu apa sih? Bisa nggak nulisin paling tidak 6 lah, ya, tidak 6 kekuatan Anda. Nah, ini silahkan yang di kelas poin sudah bisa mengisi, yang mau lewat kolom chat juga dipersilahkan. A few moments later. Baik, 1 menit belum ada respon ya. Orang tuh rata-rata bingung memang katanya, Anda bisa apa sih? Kekuatan Anda apa ada? Nah, ini yang menjadikan perubahannya dari yang namanya kompetensi ke arah potensi, gitu. Karena orang tuh harus tahu potensinya, karena kalau tahu potensinya, kompetensinya jadinya bagus. Tapi kalau orang punya kompetensi tanpa adanya potensi di dalamnya, nah ini yang akan terjadi perbedaan kualitas, gitu. Baik, kita tunggu sekitar sampai dengan 3 menit ya, kira-kira 1,5 menit lagi. A little longer than a few minutes later.
Baik, yang baru saja join, silahkan bisa menuliskan, baik mau melalui di fitur chatnya ini atau melalui aplikasi flashpoint.app melalui browser ya. Jadi caranya cukup buka browsernya, ketik flashpoint.app, silahkan diisi nama, lalu ketikkan kode kelasnya 68372. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan, sebutkan 6 kekuatan Anda. Kalau bisa 6, ya. Kalau bisa 6. Baik, ini udah ada yang jawab ya di melalui Flashpoint. Ada yang kemampuannya, saya kreatif, gitu kan. Saya bisa beradaptasi. Saya orangnya detail. Nah, lalu ada saya senangnya ngajak orang. Saya senangnya menghitung gitu. Itu kelebihan ya, kekuatan Anda. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa sebutkan 6 kelemahan diri Anda. Nah, ini silahkan diisi. Baik melalui fitur chat atau mau lewat Flashpoint juga boleh, silahkan. Atau semisal yang malu ditulis di kertas pun nggak apa-apa ya. A few moments later. Ya, sebagai salah satu contohnya misalkan kayak saya tuh nggak enak kalau nolak, ya, nolak ajakan temen nggak enak. Lalu satu misalkan gampang terharu. Jadi kalau ada orang cerita aja, saya bisa nangis loh. Nah, nanti bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di situ. Baik, di last point sudah ada 1 orang yang jawab, ada 2 orang. Nah, mulai jauh lebih cepat ya. Menuliskan kelemahan jauh lebih cepat, ternyata di 3 menit itu udah banyak yang jawab. Sedangkan tadi 5 menit baru satu yang jawab kekuatannya apa. Dan itu pun nulisnya nggak nyampe 6 gitu. Nulisnya nggak nyampe, diminta 6, nulisnya kurang dari 6. Tapi begitu kelemahan, bahkan ada yang ngasih lebih dari 6 gitu kan. Nah, di sini perlunya memahami dirinya ya, memahami dirinya. Tapi yang jelas perlu diingat lagi, untuk kelemahan ini hati-hati. Nanti akan saya jelaskan. Baik, kita tunggu sampai 5 menit ya. Sampai 5 menit kira-kira tinggal sekitar 30 detik lagi. 30 detik ini, jadi nanti saya akan memberikan 2 penjelasan ya. Di sini perlunya memahami kekuatan dan kelemahan itu sangat penting, karena bisa jadi itu adalah sebuah aspek yang tidak teraktualisasi, ya, potensi kekuatan yang tidak teraktualisasi. Nah, ini hati-hati. Baik, dari kekuatan tadi sama kelemahan tadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apa bakat Anda, apa kompetensi Anda? Pada akhirnya kan berujung seperti itu. Dan pada akhirnya berujung Anda bisa apa? Nah, di sini inilah yang sebenarnya menjawab kenapa sih kalau kita tanya ketika waktu anak-anak masih kecil, tanyain, kamu pengen jadi apa? Bingung. Dan bingung, udah bingung, ngasal pilot. Pengen jadi apa? Tentara. Jadi apa? Dokter gitu. Begitu SMA, tanyain, besok kamu mau kerja apa? Ya, nggak tahu besok adanya kerjaannya apa. Nah, di sini. Ini artinya apa? Dia belum mengenali sebenarnya my best perform itu di mana. Di sini ya. Nah, kita akan lihat kenapa tadi saya melakukan prolog seperti itu, karena perlunya hati-hati. Yang pertama di sini ya, kayak tadi saya menemukan jawaban, salah satunya adalah
kelemahannya adalah dia bilang saya ini perfeksionis. Nah, perfeksionis itu sebenarnya sebuah kelebihan, ya, bukan kelemahan. Karena apa? Artinya tidak semua orang bisa sebaik Anda, ya kan? Nah, kendalanya orang-orang perfeksionis ini adalah satu ya aja, kerjanya lama. Kalau dia pas ketemu di situ, wah lama nih kerjanya. Padahal menurut orang lain udah bagus, tapi menurut dia belum. Ini belum selesai, ini belum tuntas, ini belum beres, gitu kan. Belum mantap saya, gitu kan. Nah, ini kekuatan Anda yang perlu Anda atasi sebenarnya, bukan kelemahan. Lalu ada juga yang bilang, apa tadi, kelemahan saya orangnya nggak tegaan. Saya peragu. Saya bilang, aktivitas peragu itu kan ada unsurnya. Dia ragunya ragu apa? Ragu takut salah, gitu kan. Nah, kalau ragu takut salah ini sebagai salah satu contoh kalau suruh ngitung duit, ya ini detail ini pasti. Dari kekuatan, ya kan. Saya mudah marah, gitu kan. Nah, mudah marahnya ketika apa? Gitu. Mudah marahnya ketika apa? Nah, ini harus dipahami. Karena jangan sampai Anda menuliskan kelemahan Anda itu ternyata itu adalah sebenarnya kekuatan Anda, tapi Anda tidak menyadarinya. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Saya ngerasa nggak enakan, gitu kan. Nggak enakannya apa? Ini empatinya besar, bisa kita bilang. Dia mudah kasihan, mudah apa. Nah, ini salah satu contoh case-case spesial seperti kalau dokter ya. Kalau dokter nyuntik itu kan ada dua macam. Dokter yang nyuntik kerasa sakit sama yang enggak, hasilnya nggak kerasa sakit. Nah, ini berhubungan dengan bakat empati itu tadi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini hal yang paling sering kalau kita temui ya. Ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, kalau kita lihat nih, orang dengan kelemahan sebagai berikut. Dia nggak bisa negosiasi, dia nggak bisa memediasi, jualan pun nggak bisa, ngerawat barang kacau, membuat visi apalagi, administrasi amburadul, menjaga barang apalagi, menyimpan berkas, udah jelas nggak, karena merawat pun nggak bisa. Nah, kalau kita ngelihat ini, nah ini kita open mic aja ya, silahkan ya. Saya sudah allow untuk open mic. Kira-kira ini orang cocoknya ngapain? Kalau kita lihat kan hal yang paling mudah kita lihat kan keterbatasan orang ya, kelemahan orang itu hal yang paling cepat sekali kita melihatnya. Oh, si ini tuh gini, si ini gini. Ya, itu cepat banget gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat orang seperti ini, kira-kira mau kasih apa? Ya nggak bisa negosiasi, nggak bisa memediasi, nggak bisa jualan, nggak bisa merawat, nggak bisa buat visi, administrasinya kacau, menjaga keselamatannya juga kacau, menyimpan berkas gampang hilang. Gitu. Nah, ini secara otomatis kita akan bingung dia berusaha berperan apa, gitu kan. Berbeda kalau kita balik potensi kekuatannya, dia bisa ngajar, dia bisa jadi mentor, dia senang ngasih nasihat, dia suka memotivasi orang, dia bisa memberikan konsultasi, dia bisa menyusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan orang lain, gitu kan. Dia bisa menganalisa dan dia suka melayani. Nah, secara otomatis akan muncul kan ya, ini orang bisa ngapain ini jadi ketahuan nih. Oh, ternyata ini cocok nih. Jadi konsultan bagus nih, konsultan motivator. Wah, bagus nih. Ya. Karena kita melihat potensi kekuatannya. Keterbatasannya kita tidak melihat pada akhirnya. Ya kan? Nah, keterbatasannya itulah yang nanti kita atasi. Nah, sekarang kita lihat di balik ini ada keterbatasan, ada potensi kekuatan. Di sini di dalamnya ada sifat atau bakat. Nah, sifatnya apa? Nggak tegaan, nggak suka konflik, lunak terhadap orang, ya. Tidak teliti, tidak teratur, tidak punya empati, tidak punya mimpi, dan introvert. Ya, dengan tadi yang disebut sebagai
potensi kelemahannya tadi, ternyata ada sifat yang lemahnya di sini. Nah, sekarang bisa nggak? Tadi kan sudah menuliskan kelemahannya apa, gitu kan? Nah, kira-kira sifatnya apa di dalamnya? Nah, ini nanti bisa silahkan dipikirkan ya. Nah, kalau kita lihat ke potensi kekuatannya nih, nah di sini ada sifatnya apa? Di sini sifatnya apa? Nah, kita lihat sifatnya senang memajukan orang lain, ya senang menjelaskan, ya senang melayani, analitis, pembelajar, dan strategik. Nah, jadi tadi kan sudah menuliskan ada kelemahannya apa, kekuatannya apa. Nah, silahkan bawa ke sifatnya, bisa nggak? Ya, dibawa ke sifatnya. Jadi kalau kita misalkan melihat sebuah individu itu, cara utuhnya adalah seperti ini. Jadi kita observasi dari aktivitasnya, dia nggak bisa apa, lalu kita bawa ke sifatnya itu sebenarnya dia bagaimana. Nah, nanti yang 34 sifat itu insya Allah akan kita bahas di lain waktu ya. Baik, sekarang maka yang bisa disimpulkan bahwa ada sifat itu ada aktivitas. Bakat itu adalah sifat, dan sifat yang produktif adalah bakat. Nah, ini sekarang bisa kita lihat nih. Di sini ada sifat, ada aktivitas, ada peran. Nah, kenapa mengetahui ini sebenarnya bisa mau dilakukan mau buat penjurusan, mau dilakukan buat job positioning, ya kan, menemukan posisi pekerjaan yang tepat itu untuk apa? Kalau misalkan untuk wira swasta di yang apa itu bisa ketahuan karena kita akan lihat contohnya seperti ini. Yang pertama di sifat atau bakatnya, ya kan? Sifatnya untuk introvert, tidak suka memaksa, nggak tegaan, nggak suka konflik, tidak visioner, ya kan? Ada strategik, analitis, senang mempelajari hal baru, teratur, teliti, bekerja keras, konsisten, dan bertanggung jawab. Maka potensi aktivitasnya, dia akan bisa menganalisa, membuat program komputer, jadi programmer bisa, jadi accounting bisa, ya kan? Jadi accounting karena apa? Jadi accounting karena ada analitis dan teratur, ya kan? Dia mengelola keuangan secara otomatis, ya kan? Dia suka mengevaluasi, ya kan? Mengevaluasi karena ada analitis, dia bisa meneliti, dia bisa berhubungan dengan administrasi. Nah, di atas ini adalah potensi kekuatannya. Potensi kelemahannya, ya dia nggak bisa controlling. Ya, dia nggak bisa kontrol orang, dia nggak bisa memediasi. Kalau jadi teman curhat ya cuman pendengar setia saja ini. Dia kalau suruh jualan ya susah. Dan dia nggak bisa buat visi. Nah, perannya apa ini? Banyak sekali ya peran. Karena seperti kalau kita lihat di era tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 ya, atau tahun 2005 sajalah kan. Itu kan tidak ada profesi yang namanya YouTuber, ya kan? Bahkan profesi blogger juga belum ada pada waktu itu ya. Di profesi blogger kan era tahun 2000-an, tapi di era 90-an, 1990-an kan itu belum ada ya. Nah, peran ini memang akan berkembang ya, akan berkembang di setiap tahunnya. Cuman yang perlu kita lihat sebenarnya semuanya itu kembali ke potensinya. Kembali ke potensinya sama bakat kuatnya dia berada di mana. Nah, di sini kita lihat kalau orang dengan potensi seperti itu tadi, dia bisa larinya kemana sih? Nah, di sini kita munculkan bisa ada analis, bisa ada proses engineer, bisa jadi akuntan, bisa menjadi administrator, bisa menjadi safety engineer. Nah, kalau safety engineer itu adalah yang berhubungan dengan keamanan ya, terutama ya. Jadi bukan true engineer tidak, tapi ada safety engineer. Kalau sekarang beberapa banyak sekali menggunakan istilah safety ini ya, karena munculnya banyak sekali beberapa aspek, terutama aspek pekerjaan yang membutuhkan jasa keselamatan atau keamanan, termasuk di era tahun 2000 ke atas ya, kalau
itu ada ya, sebuah forum yang namanya non-destructive testing, ya kan, WCNDT, dan itu di komunitasnya. Itu pekerjaannya adalah dia melakukan research dan mengembangkan beberapa peralatan, banyak peralatan yang baik itu di dunia medis ataupun yang lain, berfungsi sebagai pengetesan, ya, berfungsi sebagai pengetesan yang tidak merusak subjeknya. Nah, disitulah itu salah satu gambaran ya kalau di dunia rekam medis. Nah, di sini kita akan lihat bahwa 34 galup tadi, 34 tema bakat tadi ya, yang ada 4 kelompoknya, ada kelompok relating talent, ada kelompok influencing talent, ada kelompok thinking talent, dan ada kelompok striving talent. Nah, di sini bakat itu bisa disebut sebagai soft kompetensi, personality trait, sebagai sifat, performance karakter, kan? Tapi yang utamanya bahwa bakat itu adalah personality traits yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, ini bisa dibawa kemana saja kalau kita tahu bakat kuatnya ya. Bakat kuatnya apa, maka produktivitasnya bagaimana. Sebab ingat, bakat responsibility rendah tadi ya, bakat responsibility rendah bukan berarti dia tidak bisa bertanggung jawab. Melainkan aktivitas tanggung jawabnya itu distimulus oleh bakat kuatnya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ke keterampilan abad 21 di sini, yang tadi sudah kita petakan, maka kita harus mengerti sebenarnya di setiap individu itu apa sih kekuatannya, terutama kalau siswa ya. Apa sih kekuatannya? Terus gimana melatihnya? Apa kelemahannya? Bagaimana mensiasatinya? Dan terakhir, perannya apa? Nah, ini kita harus paham. Kita harus benar-benar ngerti bagaimana cara memberikan stimulus yang tepat. Ya. Nah, sekiranya kalau untuk materi di situ mungkin ada yang mau bertanya dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Bogor. Oh iya Pak Bambang, silakan Pak Ya, Bambang. ya. Sebenarnya ini hal baru ya bagi saya ketika bergabung di grup meeting pada sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya itu profesi sebagai guru SMK kebetulan. Dan yang saya lihat memang ini menjadi hal yang menarik gitu. Apalagi saya juga sebagai orang tua, juga sebagai seorang guru. Nah, gini Pak, pertanyaannya satu, bakat ini kan kita merevisi bakat anak itu kan ada sejak lahir Pak ya? Iya betul. Sejak apakah anak punya bakat yang sejak lahir itu akan kita bisa ketahui lebih dini gitu. Apakah itu pertama? Yang kedua, kalau emang bakat itu kan tidak mungkin bisa hilang ya, Pak ya? Iya betul, karena itu fitrah. Fitrahan gitu. Nah, bagaimana kita memberikan semacam treatment bahwa agar anak ini sesuai dengan realnya gitu loh. Jadi agar dia, kan tadi Bapak bilang kan dinamika bakat itu biasa ya. Bagaimana anak ini bisa konsisten dengan bakat yang dia miliki kan gitu. Agar kedepannya dia bisa menjadi lebih produktif gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya menarik, pertanyaannya menarik ya. Jadi yang pertama, bakat itu kalau untuk anak kecil memang aktualisasinya sudah kelihatan sejak dini. Makanya ada kelas yang saya biasa memandu yang namanya kelas observasi bakat ya. Kelas observasi bakat ini bisa kita pelajari nantinya. Dan ini memang bisa
kalau kita sudah mempelajarinya bisa tahu. Jadi contoh, anak usia 3 tahun sering ngegas nih ngomongnya, gitu kan. Kira-kira apa nih? Ih, galak. Teman-temannya kan ngomong gitu kan. Kalau main sama ini nggak enak, galak. Gitu. Nah, ini kalau kita melihatnya dari sisi yang tadi ya, makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai melihatnya terbalik ya. Melihat kelemahan, tapi ternyata itu sebenarnya kekuatan. Gitu. Nah, kekuatannya sebenarnya dia apa? Galaknya galak seperti apa? Apakah dia berusaha controlling temennya, ya kan? Atau mempertahankan apa yang dia miliki? Nah, di sini ada salah satu contohnya adalah bakat commander, ya. Atau hal yang paling sering saya temui, ini realita banget. Ketemu anak, ya. Kalau kita ngobrol nih, tiba-tiba dia datang, terus dia nanyain terus, gitu. Nanya terus sampai nggak berhenti gitu. Sampai kita nggak punya kesempatan untuk ngomong gitu kan, nggak punya kesempatan ngomong dengan yang lainnya gitu kan. Nah, hati-hati ini ada satu bakat yang namanya bakat, udah kelihatan banget nih, bakat kuat ya, rasa ingin tahu. Sebenarnya aktualisasi bakatnya adalah rasa ingin tahu ya. Nah, nama bakatnya adalah input. Nah, ini bakat inputnya besar, bakat rasa ingin tahunya besar. Nah, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini aktualisasinya, kalau kita sudah memahami, umumnya akan menjadi kebalikan. Sebagai salah satu contoh tadi, kalau orang yang nggak sabaran, pada akhirnya karena diem, lagi ngomong gantian, atau diem, jangan nanya terus. Itu kalau komendernya tinggi, yang respon komander tinggi. Kalau yang respon komander rendah, ya, yang komander rendah dan ya, agak jengkel, tapi akan menjawabnya, adik, nanyanya nanti ya, nanti ya, nanyanya nanti lagi ya. Yang tadi kan sudah dijawab. Nah, nanti kamu mau tanya lagi boleh, tapi nanti. Itu komander rendah yang merespon. Itu contoh ya, contoh bakat input yang bisa terlihat di anak. Realita berikutnya, anak nggak bisa diem. Benar-benar anak nggak bisa diem. Sampai orang tuanya melakukan sebuah tes apakah anak ini autis, gitu kan. Di hasil autisnya ya enggak, dia dianggapnya sebagai termasuk anak aktif, gitu. Belum termasuk dalam skop hiperaktif. Nah, di sini kita lihat sebenarnya dia nggak bisa diemnya karena apa? Karena ada bakat yang memunculkan dia memang nggak bisa diem. Salah satu contohnya kayak achiever, bakat achiever tinggi, benar-benar orang nggak bisa diem bener. Habis ngerjain ini apa, wah terus aja. Achievernya tinggi. Nah, di sini ini perlu yang namanya mengenali ya, jangan sampai kita salah memberikan perlakuan. Karena kalau salah perlakuan pada akhirnya terjadi blocking. Nah, ketika terjadi blocking, nah ini menjawab yang kedua. Ketika terjadi blocking, maka seharusnya adalah yang kita lakukan adalah recovery. Memberikan tempat untuk aktualisasi. Ya. Yang tadinya harusnya dia alami keluar, ini dibentuk pada akhirnya. Dibentuk biar keluar, dipancing lagi biar keluar. Nah, ini yang mungkin perlu dijadikan bahan evaluasi ya. Misalkan seorang anak nih ketika kecil nih sering banget cerita ke kita, tapi ketika pas sudah mulai beranjak dewasa, dia semakin jarang bercerita. Nah, ini kita harus aware nih, di sini harus hati-hati, tanya dulu nih. Dulu sering cerita, kalau sekarang jadi enggak, ada apa? Ini biasanya umumnya di belakangnya ada sesuatu. Jadi mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang di luar dia tidak sesuai, tidak beres, itu apa. Nah, biasanya memunculkan ketakutan yang sehingga dia merefleksikan itu di dalamnya. Nah, ini yang dilakukan untuk sebagai salah satu contoh perlakuan treatment. Nah, kalau di kelas nih sebagai salah satu contoh realita banget, anak yang malas mikir, tanyain kasih soal jawabnya sesimpel-simpel mungkin. Nah, ini kita kalau kita lihat ya, dia bukan tidak bisa berpikir sebenarnya. Dia bukan tidak bisa berpikir. Bahkan sebenarnya dia bukan tidak mau berpikir. Ya.
melainkan kita harus bisa melakukan stimulusnya dengan cara yang lain, gitu, dengan metode yang lain gitu. Karena sebagai seorang pendidik itu metode nggak boleh kalau cuma punya metode 1 2 gitu. Metodenya harus kaya wawasan itu benar-benar harus dikuasain, karena ini yang akan berdampak ya kepada seorang anak. Karena sebagai salah satu contoh saja, misalkan nih, dia ketika SD matematikanya bagus, nggak pernah di bawah angka 8, minim 8. SMP juga nggak pernah di bawah angka 8. Begitu SMA, jeblok. Nah, ini ternyata faktornya, faktor terbentuknya itu adalah faktor dari luar. Nah, ini kayak case-case kayak gini ini perlu di treatment. Bisa jadi seperti saya bilang tadi, nomor 1 salah metode. Yang kedua, pola perlakuannya tidak sesuai. Ya, sebagai salah satu contoh saja, kayak yang perfeksionis. Ya kan? Kalau yang perfeksionis, kalau dikasih deadline, senangnya lembur biasanya. Ya kan, senangnya dilembur-lembur gitu. Karena berpikir waktu 3 hari, kasih deadline 3 hari itu waktu yang sangat pendek. Gitu kan. Sedangkan kalau bagi orang lain, 3 hari itu cukup lah, gitu kan. Normal. Nah, ini hati-hati karena bisa merasa capek sendiri dengan sistem seperti itu. Memang itu Anda perlukan ya. Deadline itu perlu Anda perlukan bagi orang-orang tipe perfeksionis. Nah, orang tipe perfeksionis itu kalau secara bakat itu namanya maximizer. Pengen memberikan hal yang terbaik. Nah, di sini yang Anda butuhkan sebenarnya adalah sebuah kerangka kerja. Nah, itu contohnya. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Nanti kalau misalkan rata-rata nih, umumnya kalau pas posisi gini, yang bertanya paling cuma 1-2. Karena grup itu silakan nanti digunakan misalkan ada ingin bertanya atau apa, silakan. Atau melalui Japri juga silakan, ya kan sudah ada kontaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak Darman. Nama saya Darmianto dari Yogyakarta. Selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di sini, adalah teman-teman yang hebat. Begini Pak, saya mau bertanya nih. Setelah mengikuti beberapa sesi dari panjenengan, saya juga timbul pemikiran atau tepatnya itu pertanyaan ya. Begini Pak, saya adalah seorang pengajar SMK ya, yang sebenarnya punya keinginan untuk memajukan dan intinya memajukan anak-anak supaya lebih semangat dan lebih maju ya, terutama untuk keterampilannya. Tapi Pak, ada sedikit kendala untuk saya ya, terutama untuk semangat belajar anak-anak. Semangat belajar anak-anak ini begini, jadi sebelum ini pelajaran, anak-anak sudah semangat untuk masuk ke studio komputer ya. Dalam benak saya sudah, wah ini anak sudah bersemangat nih, saya sudah punya setumpuk materi gitu untuk mereka gitu ya. Tapi setelah di dalam studio komputer itu, anak-anak kan satu persatu ya itu komputernya. Ya satu-satu ya. Itu untuk introduction sudah saya kasih semacam materi yang seharusnya dia mengikuti dengan baik ya. Tapi pada awalnya nih Pak. Tapi setelah pada pertengahan, dan itu mungkin selama pelajaran, setelah saya mengintai, itu malah menggok ya, istilah tidak pada pelajaran yang sesungguhnya. Artinya anak-anak pada chatting, kemudian membuka
YouTube dan sebagainya. Jadi untuk pelajarannya itu tidak sampai ke mereka begitu, tidak sampai pembelajaran tidak sampai ke mereka begitu. Nah, ini sering terjadi dan sudah saya warning untuk tidak seperti itu ya. 1, 2 kali 3 ya manut, tapi setelah pertengahan dia kemudian menggok lagi begitu. Ini sudah berulang-ulang. Jadi ya pripun nggih Pak, untuk mengatasi anak-anak seperti itu bagaimana atau dengan cara yang bagaimana? Karena kesimpulan saya bahwa ini laboratorium komputer ini sebuah pelarian, ya, sebuah pelarian untuk anak-anak yang misalnya bolos itu masuk ke sana, kemudian dia membuka channel atau apa begitu. Jadi semacam untuk menghilangkan wasting time begitu. Nah ini bagaimana Pak mengatasi anak-anak yang kelakuannya seperti itu, atau mungkin mengurangi attitude semacam itu. Seperti itu Pak. Saya minta pendapatnya dan sarannya. Ya begitu, matur nuwun Pak. Ya, terima kasih dari Pak Darmianto yang di Jogja. Pertanyaannya bagus. Itu keterkaitannya dengan karakter moral ya, yang kita bilang tadi. Jadi kan karakter ada 2, karakter kinerja sama karakter moral. Nah, terjadinya penyelewengan penggunaan lab itu sering kali. Ini baik di terutama sekolah-sekolah SMK yang menggunakan komputer itu bisa saya bilang semua pasti mengalaminya. Tapi solusinya sebenarnya di sini. Jadi kalau dalam konsep kita sebagai manusia ya berarti itu kan penyelewengan, terutama hubungannya terhadap amanah. Nah, maka yang harus kita naikkan sebenarnya adalah rasa takutnya terhadap Allah. Ya, artinya apa? Ketika Anda menggunakan ini tidak sebagaimana mestinya itu urusan Anda dengan Allah. Ya. Bukan urusan guru lagi, bukan urusan saya lagi, tapi Anda menyalahgunakan hak untuk menggunakan komputer, terjadi 2 kesalahan, menyalahgunakan kewenangan waktu yang saya berikan dan melanggar dari amanah yang sudah diberikan gitu. Dan solusi pertama memang spiritualitas. Jadi bisa kita lihat kalau itu ibaratnya orang sholat ya, orang sholatnya cuma untuk menggugurkan kewajiban sholat atau dia terpanggil untuk sholat. Nah ini yang akan berbeda ya. Karena kalau istilahnya sedalam karakter moral ini berkembang dengan baik, ini pengalaman yang sudah saya temui ini perkembangannya pada akhirnya memang akan menjadi kayak orang serba bisa, tapi motivasi dirinya satu, motivasi dirinya Allah. Nah ini yang perlu kita kembangkan ya. Kalau bisa mencapai ke arah di situ tadi, ada amanah dari guru, ada amanah dari guni, ya ini harus sebaik mungkin karena kalau saya melakukan kesalahan urusannya bukan hanya dengan diri saya, bukan hanya dengan gurunya saja, melainkan saya dengan Allah. Kok nggak tanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan? Gitu. Nah ini perlu ditingkatkan. Case kedua, solusi kedua itu ada yang namanya talent management. Saya biasa mengadakan kayak jadi talent management ini digunakan untuk sebuah lingkup kelas. Jadi nanti satu kelas itu di assessment, nanti kita lihat nih pola bakat kuatnya ini di mana saja untuk satu buah kelas. Nah ini biasa digunakan bisa di kelas, bisa di organisasi atau perusahaan karena kita akan mendapatkan yang namanya core talent dari kelas tersebut. Nah core talent inilah yang digunakan untuk mengembangkan aktivitas anak-anak tersebut atau para pekerja. Nah memang diperlukan assessment ya kalau untuk proses kayak talent management kayak gini ya, karena itu banyak skopnya dan satu kelas itu kan individunya unik semua ya kan, nggak ada yang sama ya kan, mirip ada tapi yang sama nggak ada. Nah jadi yang jelas yang perlu ditingkatkan adalah karakter moralnya. Segala aktivitas yang berhubungan dengan karakter moral, penyadaran akan terutama ilmu-ilmu tentang masalah akidahnya itu
diaktualisasikan, bukan dihafalkan ya. Jadi berbeda. Nah ini untuk dari Pak Kli solusinya seperti itu. Atau yang kedua, jadi bisa gunakan setelah itu, misalkan itu udah jalan, nah umumnya nanti permasalahannya akan berbeda. Umumnya nanti ketika itu udah jalan, ketika level 1 jalan, ya mereka akan diem saja, bengong. Dia di dalam lab, ya jalankan tugas, ya. Tapi ketika itu udah selesai atau apa, nah ada kalau siswa yang aktif, biasanya dia akan mendekat, lalu ngomong, Pak saya udah selesai. Tapi kalau siswa yang buntu, ya udah pada akhirnya dia bengong saja. Jadi nanti kan ada beberapa siswa yang diem, lu kamu ngapain? Saya bingung Pak, tanya kayak gitu. Nah, kita perlu memberikan solusi nanti di beberapa hal-hal seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu. Saya guru PAUD. Sudah 9 tahun saya ngajar di PAUD. Cuma saya salah jurusan, Pak. Jurusan saya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya kadang bingung. Sekarang kan ijazah segala apa-apa harus linear dengan ngajarnya ya Pak ya. Iya, untuk linear. Iya, untuk P3K, untuk PPG juga sekarang harus linear. Cuma saya merasa nyaman ngajarin anak-anak kecil gitu Pak. Jadi mohon sarannya bagaimana apa yang harus saya pelajari atau apa yang harus saya lakukan kepada diri saya sendiri gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Restu ya, Masya Allah sudah 9 tahun jadi guru PAUD. Berkecimpung dengan anak-anak itu memang sangat mengasihkan ya bagi orang yang senang gitu kan. Dan saya punya saran yang sebenarnya nanti agak susah ya menjalannya. Ibu jangan menjadi orang lain. Jadi ibu tetap menjadi diri ibu sendiri gitu kan, yang senang anak-anak, senang ya aktivitas yang riang gembira gitu kan. Ya memang keterbatasannya kalau di Indonesia ini adalah salah satunya keselarasan seperti itu ya. Karena di mana antara ijazah kita tidak sesuai dengan potensi yang kita keluarkan untuk karya nyata, untuk pekerjaan kita. Nah, di sini saya rasa banyak yang seperti itu ya, banyak seperti itu. Memang kalau secara solusi memang yang pertama, tetaplah menjadi diri ibu sendiri. Karena apa? Yang pertama, selama ibu menjadi diri ibu sendiri itu insya Allah secara kesehatan emosi itu jauh lebih baik. Ya, tetap dekat dengan Allah, tetap dengan anak, tetap dengan dunia anak-anak. Untuk masalah keselarasan, bisa kita bilang itu kan hubungannya dengan rezeki ya. Ya rezeki kita berdoa juga agar diberikan kemudahan dari Allah gitu. Karena Indonesia ini dibangun dengan sebuah sistem yang bisa saya bilang itu tadi, bahwa kan menterinya pun sampai menteri pendidikannya pun ngomong 20% cuman yang selaras dengan ijazah dengan profesinya gitu kan. Nah, dan ini masih menjadi realita banyak sekali. Dan kalau mau berkembang, berani nggak ibu ini untuk mencari teman, ya kan, berkolaborasi, bikin PAUD sendiri. Nah, bikin PAUD sendiri, lalu ujungnya kemana sih? Gitu. Kalau ini unik ya, kalau ini memang sebuah potensi yang unik, arahnya ke kemana? Gitu. PAUD yang memang bukan sembarang PAUD. Kalau disuruh milih nih, orang tua kalau suruh milih anaknya bisa baca atau milih anaknya senang baca, pasti jawabannya nomor 2. Ya, pasti jawabannya nomor 2. Tapi milih senang baca, masalah bisa bacanya gampang, tapi senang baca jauh lebih susah. Ya, dan ini misalkan ibu menguasai dari metode-metode, bahkan bisa mengkontrol dan mengkondisikan anak-anak,
mampu memetakan mereka, oh si anak ini ini umumnya ya kalau saya main ke PAUD kan ada 2 tipe macam guru. Yang pertama ketemu anak manjat dipanggil dimarahin, yang kedua ketemu anak manjat malah diajarin manjat yang benar sama turun yang benar. Nah ini yang mana ini gitu kan, nanti silakan dijawab sendiri gitu. Nah intinya silahkan tetap menjadi diri sendiri. Rizki itu kan tetap ada Allah yang maha kaya, jadi ya kita berpegangnya sebagai seorang muslim ya ke Allah gitu untuk masalah rezekinya. Jadi misalkan ibu memang concern mau ke P3K itu ya itu silahkan, dan tetap saja ikhtiar, dan jangan lupa tetap menjadi diri sendiri, jangan sampai malah bingung gitu. Karena orang itu akan bisa memberikan best performnya itu ketika dia nyaman. Ketika dia senang, maka secara otomatis bisa kita bilang dia akan aktivitasnya terus menerus, continuous. Dia bilang ya kayak orang zaman dulu nggak ada capeknya, gitu kan? Nah ini perlu kita lihat nantinya. Baik, seperti itu untuk Bu Restu. Kan? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan memberikan penjelasan tentang contoh hasil ya, contoh hasil terhadap pemetaan potensi itu seperti apa sih, dan ya atau mungkin nanti misalkan ada silakan via chat ya, silakan via chat boleh, baik di grup ataupun di Japri. Baik, kali ini kita lanjutkan dulu dengan contoh hasilnya. Baik, contoh hasil di sini ini adalah yang disebut sebagai strength cluster map. 30 aktivitas peta pemetaan terhadap 30 aktivitas ya. Ini sengaja saya tutupin namanya. Ini satu orang. Ya. Untuk satu orang di sini yang dilakukan adalah treatment ya. Nah, warna merah di sini ini adalah kekuatannya. Yang dia tadi menyatakan itu. Hitam ini dia adalah kelemahannya. Jadi dari merah, kuning, putih, abu-abu, hitam. Itu secara indeks warnanya artinya adalah dari yang kekuatan menuju ke kelemahan. Jadi kuat banget, kuat, biasa saja, agak lemah. Nah, bisa lihat di sini pertemuan pertama itu di bulan Mei. Di bulan Mei, saya melihat kok ada yang aneh. Ini orang suka disuruh-suruh dan iya, suruh-suruh iya, kan? Mintain tolong iya, jawab semua iya, dan nggak pernah nolak. Tapi kan saya pengen tahu nih sebenarnya potensinya di mana, gitu kan? Apakah memang dia senang melayani atau melayaninya itu sebenarnya di balik itu ada apa potensi dia di belakangnya, gitu kan? Nah, bulan Mei bertemu. Lalu di sini dia menyatakan bahwa dia senang menganalisa, dia suka dengan kerapian, senang mewakilin orang, nyuruh orang lagi, dia peduli sama orang, mau melayani, senang dengan ketertarikan dengan gambar visual atau desain. Nah, di sini saya diberikan treatment berdasarkan gabungan aktivitas yang dia sukai. Dari potensi kekuatannya tadi, aktivitas kekuatannya tadi. Di bulan November, saya melihat sudah ada perubahan. Lalu saya coba untuk assessment lagi. Lakukan assessment, ternyata benar. Yang di bagian kiri ini, R ini akan aktif, T sama R ini aktivitas otak kiri ya. Di posisi awal ini, saya bilang dia kalau mikir ini ya masih nggak ada, ya menyelesaikan tapi nggak ada solusi yang tepat, belum tepat memberikan solusi ya. Nah, dengan perlakuan yang tepat akhirnya apa, muncul aktivitas mengevaluasi sama eksplor, rasa ingin tahunya muncul, yang dimana sebelumnya dia enggak. Nah, bulan November dia bisa.
muncul dengan menggunakan bakat kuatnya tentu saja ya. Nah, lalu ini dari bulan November sampai dengan Februari. Di bulan November tadi kita lihat dia, kalau kita lihat perbedaannya dia relationnya, di networkingnya ada mengedukasi orang, ngajarin orang, memotivasi, ya kan, berkomunikasi dengan orang. Nah, ketika sebelumnya di bulan November ini memang masih cenderung tertutup, maunya hanya sama orang-orang itu saja, ya, beberapa orang yang tempat dia nyaman ngobrol gitu kan. Bahkan ditanyain sama orang pun belum tentu jawab secara gamblang malahan gitu ya. Nah, ini di bulan Februari, dari progres November sama dengan Februari, oh ya, sebagai sebuah catatan, perlakuan dari bulan Mei ke November tadi berbeda ya dengan perlakuan di bulan November sampai dengan Februari ini. Nah, di bulan Februari saya melihat ini anak sudah kok banyak temennya sekarang. Dulunya sebelumnya temennya dikit banget. Ya, banyak temennya nih anak. Yang dulunya dia merasa tertutup, ya kan. Nah, ini saya lihat dia sudah lebih terbuka. Nah, di sini kelihatan nih, kalau kita lakukan pembuktian kan kadang kita harus melakukan ini ya, lewat asesmen ya, biar ada hasilnya gitu kan, kelihatan. Nah, ini ketika di asesmennya, saya benar, ini kamu jawab jujur sejujurnya ya. Syarat kalau untuk mengerjakan asesmen ini cukup satu aja, jujur. Nggak perlu menjadi diri orang lain atau berpura-pura. Soalnya misalkan berpura-pura pun nanti pada akhirnya akan kita ketahui gitu kan. Nah, di sini nanti akan saya jawab. Di sini di bulan Februari memang terlihat ya aktivitas di cluster N atau networking ini dia berkembang. Nah, terbukti dari pertama, ini anak sebenarnya melayani orangnya karena apa? Nah, di terakhir kita lihat di bulan Februari ini di sisi S, serving itu melayani orang. Ternyata melayani orangnya tuh karena kepeduliannya, bukan karena memang senang melayaninya. Nah, sedangkan ketika di bulan Mei dia nyatakan saya peduli banget, ya kan, dan saya juga cukup kuat melayani orang. Di bulan November dia melayani orang, peduli banget dan melayani orang banget. Nah, ini ketika di treatment, dilakukan sesuai dengan bakatnya, maka pada akhirnya dia bisa memisah. Ya, karena kalau di kondisi yang tadi, kondisi bulan November ini kira-kira kan ini orang kalau kita mintain tolong bisa jawab enggak? Kan nggak bisa ya. Dia peduli banget dan mau dan senang melayani banget gitu ya. Nah, ketika di bulan Februari ini dia akan bisa berkata tidak. Berkata tidak berdasarkan apa? Yang pertama adalah apakah memang dia bisa menolong, ataukah yang kedua, saya sudah ada agenda lain. Nah, ini perlakuan. Ini treatment. Jadi dari Mei sampai dengan Februari di satu orang yang sengaja saya tutupin. Lalu berikutnya, ini ada yang kita sebut, karena kalau berbicara tentang talent mapping, itu kan mapping itu kan ada petanya ya, jadi harus ada peta bakatnya. Nah, bentuk dari peta bakat itu seperti ini. Nah, di sini lihat ya, thinking talentnya ada di futuristik, pola pikir otak kanan, pola pikir otak kirinya kelihatan dia di input dan interaction. Nah, nanti bahasa ini kan mungkin masih asing ya, kalau nanti di sesi-sesi berikutnya akan kita bahas. Yang jelas, ini saya lakukan sampling, contohnya dari sini. Di thinking talent sama ada striving talent, responsibility-nya merah, kuat, belief-nya kuat, harmoninya kuat, individualisnya kuat. Nah, itu apa nanti ya. Contohnya seperti ini. Bakat input. Nah, bakat input itu adalah bagian dari otak kiri, ya kan, memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Jadi ini orang nggak pernah cukup rasa tahu. Kalau bahasa anak gaulnya kepo, gitu kan. Knowing every particle objects. Gitu kan. Nah, ini dia banyak tanya. Ya, perilaku sehari-harinya, rasa ingin tahunya besar, senang. Nah, tinggal kita lihat nih.
dia ini seneng barang atau bukan. Ya kan, kalau seneng barang jadinya kolektor. Tapi kalau informasi, nah beda lagi. Nah, lalu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya dia pandai mencari informasi atau data yang dibutuhkan, lalu bisa diterapkan di berbagai hal. Sebagai salah satu contohnya kan kayak aktivitas penelitian. Nah, yang perlu diajarkan ketika orang dengan bakat input code apa sih? Kategorisasi, batasan, sama ini keinginan atau kebutuhan. Nah, di sini dia punya benang merah pada akhirnya mengatasi bakat kuatnya. Ya, jadi bakat kuatnya dia manage, ya kan? Karena jangan sampai menjadi sesuatu yang mubazir. Bakat belief ini berpegang teguh pada nilai luhur, prinsipnya terutama berhubungan dengan agama sih. Dia berusaha melakukan hal yang bermanfaat. Itulah kenapa dia senangnya aktivitas sosial, senangnya ngelayain orang, mendahulukan orang lain, gitu kan. Dia senang bantuin, bahkan kalau aktivitasnya itu tulus, senang bantuin orang lain dengan tulus tanpa pamrih, nggak peduli, sama sekali tidak memikirkan masalah. Istilahnya kalau orang tuh dibayar berapa tuh, kalau dia bantuin enggak. Nah, ini yang dia butuhkan apa dengan orang bakat pilih kuat nih? Yang dia butuhkan adalah kerangka kerja yang sistematis. Artinya apa? Dia harus bisa memanage apa yang mau dia lakukan untuk nolong orang itu. Dia bisa bikin kerangka bahwa ini ya nanti akan sekian hari. Jadi dalam sekian hari saya nggak bisa nolongin yang lainnya dulu, saya nolongin si ini, kan? Atau saya bisanya 3 hari ini kalau nolongin orang yang kayak kategorinya simple lah. Nah, ini dia perlu kategorisasi atau kerangka seperti itu. Baik, berhubung di sini sudah hampir jam 5:30 ya, bentar lagi waktu maghrib. Nanti semisal bagi teman-teman yang mau bertanya bisa melalui chat di grup ya, atau mau secara jalur pribadi juga silahkan. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita agendakan di akhir bulan insya Allah nanti akan kita bahas mulai mengenali tadi ya. Nah, kalau bisa di yang tadi saya tanyakan terutama terkait dengan 7 kekuatan dan 7 kelemahan itu kan aktivitas ya. Nah, bisa nggak itu dibawa ke sifatnya? Nah, silahkan coba. Misal nanti ada lawan kesulitan atau apa, nah itu silahkan berdiskusi. Baik, karena udah waktu hampir 5:30, kita tutup dulu acara sore kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Insya Allah untuk jadwal berikutnya nanti akan kita share di grup ya. Dan semisal ada rekan yang tertarik, semisal Anda merasakan manfaat dari acara ini, silahkan di-share, monggo, gitu kan. Karena memang sebaik-baiknya ilmu kan adalah ilmu yang memberi manfaat ya. Jadi jangan pelit terhadap ilmu sama sumber pengetahuan, gitu. Jadi silahkan di-share. Misalkan ada rekan-rekan yang membutuhkan, monggo diajak bergabung, dan kalau kita bisa diskusi bareng, monggo. Dan baik, insya Allah di akhir Agustus nanti kita akan adakan lagi sesi berikutnya. Mungkin keterkaitannya masih dalam topik mengenal ragam bakatnya dulu ya, ragam bakatnya, dan nanti kita akan lakukan focusing arahnya kemana nih, mau ke arah pendidikan anak, ya kan, pendidikan secara formal, pengembangan diri, gitu kan, atau pengembangan karir, karena itu masing-masing nanti skopnya akan berbeda ya, area yang dibahas pun akan berbeda. Baik, kita tutup dulu acara hari ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.